Dan pastikan juga nih Sasa Lovers supaya dia itu bertahan lama, jadi harus didinginkan dulu, diangin-anginkan sampai dia udah di suhu ruang, baru masuk ke proses packagingnya. Dan itu juga proses pembungkusannya dan juga suhunya itu harus benar-benar diperhatikan banget supaya tahunya itu bisa bertahan lama. Mbak, ada yang nanya nih, pakai ikan seperti somai ya Kak jadinya isiannya? Iya betul, jadi kayak somai gitu ya, mau dicampur tambahin ikan atau mau ditambah. Tapi kalau ini tuh dia tepung sagunya agak lebih banyak dibandingkan dengan pembuatan somai. Jadi teksturnya agak sedikit lebih keras dibanding somai. Nih Kak, ada lagi Lestari Hesti. Hai Kak, Magelang hadir. Halo Lestari dari Magelang. Selamat siang Magelang, gimana nih cuacanya? Hujankah atau panas juga sama kayak di sini, lagi terik-terik kayak gini? Ini ada juga nih, aku Anggun sama Umi Melda hadir ya Kak. Siapa? Anggur. Anggun sama Oh Umi Melda. Anggun, Iya. Anggun sama Umi Melda, halo. Ini kita isi semuanya, habis itu langsung kita masukkan ke dalam kukusan. Nih ada yang bilang nih Kak, dari Ahmad Rizal, tahu bakso bisa jadi pelengkap bakwan Malang nih. Iya betul banget. Mbak, kalau misalnya dia kan buat yang mungkin dari Sasa Lovers ada yang mau jadi ide jualan nih kan, berarti untuk penyimpanannya itu kira-kira tahan berapa lama? Ini bisa bertahan 1 bulan asal penyimpanan, packagingnya dan juga proses pengemasannya dan juga suhunya itu benar-benar stabil banget nih Sasa Lovers. Jadi suhu si chillernya, si freezernya itu dia tuh nggak naik turun, nggak gampang naik turun. Dan juga pada saat proses packagingnya itu benar-benar nggak ada udara yang masuk. Jadi harus benar-benar kedap udara. Nah itu bisa dipastikan dia itu bisa bertahan sampai 1 bulan gitu. Kayak di vakum gitu ya Mbak? Iya betul, bisa di packagingnya. vakum. Kalau misalnya nggak punya vakum di rumah tapi mau tetap jualan yang frozen food gitu, itu juga kita bisa vakum manual nih Sasa Lovers. Caranya bisa langsung search aja, aduh ini panas, bentar aku carinya dulu. Bisa langsung search aja di YouTube channel Sajian Sedap, di situ kita udah pernah ngasih tips bagaimana cara vakum manual. Oke, ini sekarang kita udah Oke, masuk ini, ke tahap kukus. Iya, kita udah masuk ke tahap proses pengukusan. Ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit aja. Nah, ini kita sisihkan dulu. Oke Mbak, ada yang nanya lagi nih, Boleh. tips mencarikan daging beku tuh seperti apa ya Kak? Nah, Karena kalau- kan tadi dimasukinnya bukan daging beku. Iya, bukan. Kalau misalnya Sasa Lovers mau proses thawing gitu ya, itu harus disimpan ke dalam suhu ruang, atau kalau misalnya di suhu ruang itu harus di sekelilingnya tuh harus ada es batu gitu loh. Jadi jangan dibiarkan begitu aja karena itu bisa mudah terkontaminasi sama bakteri. Atau Sasa Lovers juga bisa misalnya tadi disimpannya di freezer, terus bisa disimpan di dalam chiller atau di lemari pendingin yang biasa gitu. Oke, ini ada lagi nih Mbak yang nanya, kan tadi kita tahunya itu dikeruk ya Mbak bagian Iya. dalamnya. Nah, itu sisa tahu kerukannya itu bisa diolah jadi apa nih Mbak? Bisa dong, kira-kira? itu bisa dijadiin martabak-martabakan gitu. Oh tau iya, nggak sih? martabak tahu. telur gitu Iya, ya, iya, iya. martabak tahu itu juga bisa Sasa Lovers. Nah ini nih tahu bakso itu memang paling enak kalau misalnya ditambah sama cocolan ya. Kali ini tuh kita pakai sambal kecap. Kalau misalnya Sasa Lovers bisa juga mau pakai sambal petis, itu juga bisa buat yang suka petis. Nah tapi kali ini aku bikin yang pakai kecap. Jadi di sini pakai cabai rawit yang udah diiris, cabai rawit merah. Kalau misalnya mau pakai cabai rawit yang hijau itu juga boleh. Terus kita tambahkan dengan bawang merah. Ini tadi aku cabainya pakai 5 pieces, terus pakai bawangnya ini menggunakan 3, dan ini pakai tomat segar. Mau pakai tomat merah atau mau pakai tomat hijau juga boleh. Tinggal kita tambahin aja kecap terus diaduk-aduk. Dan kalau misalnya Sasa Lovers mau bikin sambal kecap ya, kalau misalnya sambal kecap itu memang paling enak langsung dikonsumsi gitu, karena dia kalau didiamkan semalaman atau mau kita konsumsi untuk kebesokan harinya, itu nanti dia akan jadi lebih encer gitu Kak Zahra. Jadi kalau bisa bikinnya itu untuk yang sekali makan, sekali untuk dikonsumsi. Seperti ini kan dia teksturnya kental ya. Ini kalau misalnya kita didiemin gitu beberapa jam ke depan, dia tekstur si kecapnya itu bisa jadi encer Sasa Lovers. Jadi nggak bisa untuk disimpan ya Mbak? Iya, Kalau bisa langsung habis aja langsung ya? aja, betul. Nah ini langsung aku sisihin dulu buat nanti kita plating. Oke nih Mbak, ada yang nanya nih dari Aminah Hussein, kalau tepung sagu nggak ada diganti tepung jagung boleh nggak? Kalau iya mau diganti maizena atau mau menggunakan tepung tapioka itu juga bisa. Nah ini kita sisihkan sekarang. Nah tada, aku tuh udah punya tahu yang udah kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Jadi tinggal masuk ke proses penggorengannya aja.
Kan aku dulu pernah juga ya bikin tahu bakso di rumah, tapi tuh adonan baksonya tuh pernah kekerasan, pernah juga terlalu lembek. Itu salahnya di mana ya, Mbak? Nah, kalau misalnya kekerasan itu yang tadi aku bilang ya sebelumnya, jadi kalau misalnya perhatikan juga tuh perbandingan antara tepung sagu, komposisi tepung sagu dan juga komposisi dari si daging-dagingan yang kita gunakan nih Sass Lovers. Kalau bisa dia tuh minimal dia tuh harus 1:2. Jadi jumlah tepung sagunya itu jangan lebih banyak dari jumlah si protein yang kita gunakan, karena itu bisa menyebabkan yang kenyal dan juga keras banget gitu. Dan di proses pengadukannya itu setelah tepung sagu masuk, dia jangan terlalu lama diaduk-aduk karena nanti adonannya itu bisa jadi ulet gitu loh, jadi kenyal-kenyal gitu, bisa jadi membal. Tuh tipsnya boleh banget tuh ya yang mau Iya. bikin tahu bakso Tahu di bakso rumah. di rumah boleh banget. Nah, ini untuk bahan pencelupnya di sini pakai 2 butir telur, kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Jadi untuk perasannya pakai garam aja. Ini kita kocok-kocok. Selanjutnya tinggal kita goreng si tahu baksonya. Mbak, ini ada yang bilang nih ditambahin perasan jeruk limau lebih mantap lagi Oh Kak iya, sama betul. cocolannya. Bener banget. Jadi Kak, lebih buat- seger ya, Mbak? Iya bener, jadi pedes terus manis seger gitu ya. Betul. Betul, bisa banget. Oke nih katanya nyimak kakak cocok banget nih buat menu buka puasa. Oh iya, sekarang kan sebentar lagi udah menjelang bulan suci Ramadan ya. Betul Jadi banget. buat yang cari-cari ide mau makan apa nih buat takjil nanti, mau yang manis-manis, mau yang seger-seger atau yang goreng-gorengan, itu juga di kanal YouTube kita juga udah ada Kak. Jadi ide-idenya mau nanti kira-kira mau bukaan pakai apa itu sudah kita posting ya semuanya. Apalagi kalau buka puasa pasti orang pada nyarinya gorengan. kan? Gorengan, Iya, betul gorengan. banget Tapi nggak nih. tahu ya tahun ini kan minyak itu lagi udah mulai Iya. langka, terus udah mulai mahal. Mungkin produksi gorengan agak sedikit berkurang atau normal. Kita lihat nanti. Coba, ini panas, sudah panas. Kita akan goreng. Kak, kalau misalnya ada nggak sih tips untuk kalau ada tahu yang udah bau nih, kira-kira untuk ngilangin baunya tuh gimana ya? Nah, kalau misalnya Sass Lovers nyimpen tahu dan kira-kira tahunya itu udah bau, jadi kalau untuk mengurangi sedikit kebauannya itu bisa dicuci bersih. Setelah dicuci bersih bisa kita kukus atau kita rebus Kak di atas kompor gitu. Jadi sebelumnya tuh tapi pastikan harus benar-benar dicuci. Tapi kalau misalnya dia kira-kira udah nggak ketolong, yang teksturnya tuh udah bener-bener yang hancur banget, itu tuh kalau bisa jangan dikonsumsi lagi. Iya. Jadi nggak sehat ya kalau Iya. makan tahu yang udah terlalu bau. Betul. Nah, ini kita celupin. Terus kita goreng. Ini enak banget sih mau buat sarapan, mau buat siang-siang nih ya, panas-panas gini makan gorengan pakai sambal kecap itu juga enak banget. Mbak, kalau baluran yang nggak pakai telur gitu bisa nggak sih, atau pakai kayak tepung crispy kayak gitu? Pakai bisa? kalau misalnya mau pakai tepung terigu yang biasa itu juga boleh. Yang dilarutkan dengan air itu juga bisa. Kalau misalnya memang sukanya yang seperti itu. Pakai tepung yang crispy yang udah jadi Iya, itu juga yang bisa gurih ya, Mbak? gitu ya, Iya. itu juga boleh. Nah, ini kita taruh. Ini untuk proses menggorengnya karena tahunya ini sudah matang, jadi kita hanya mematangkan si bahan pencelupnya aja nih Sass Lovers. Jadi nggak membutuhkan waktu yang lama. Dari Sri Rahmawati nih Mbak, Bu Heri dokter Toseren Kendiri. Wah, enak banget Mbak, pengen dipraktekin nih. Wah, langsung aja ya praktekin Langsung resepnya, dipraktekin aja betul. nih. Itu tadi dari mana Kak? Facebook, YouTube, Instagram? Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Nah, untuk yang nonton di YouTube nanti juga resepnya tuh yang ketinggalan nanti akan kita post lagi di Instagramnya Sajian Sedap, di Facebook Sajian Sedap, dan juga di kanal YouTube Kursus Masak Sajian Sedap. Jadi yang ketinggalan resepnya di awal itu nggak perlu khawatir. Jadi nanti masih bisa ditonton ulang videonya dan juga catat resepnya yang ada di deskripsi. Oke, ini kita goreng semuanya. Tadi kan aku bilang ya Kak, kalau gimana sih caranya supaya ini kan tadi kita temanya tuh irit minyak ya. Gimana Betul, caranya? Ini kan iya. gorengan kok bisa irit minyak tuh gimana caranya? Nah, jadi yang pertama itu pastikan si minyaknya itu harus benar-benar panas tapi jangan overheat Sass Lovers. Jadi kalau dia sudah panas, kita tuh bisa mengeceknya dengan spatula kayu. Terus kalau misalnya dia udah mengeluarkan buih-buih, itu artinya minyaknya tandanya minyaknya sudah panas dan bisa langsung kita masukkan. Dan di sini kita nggak membutuhkan proses penggorengan yang lama, karena kalau misalnya kita masukkan dari minyak yang masih dingin, itu tuh minyaknya jadi mudah meresap ke gorengan yang akan kita buat gitu. Tuh tips nih ya buat menghemat minyak di rumah ya.
Kak nih kalau misalkan tadi kan untuk ide jualan ya, kalau misalnya untuk di rumah sendiri gimana nih Kak? Tips untuk menyimpannya? Nah untuk menyimpannya kurang lebih sama, jadi kalau misalnya sudah dikukus nggak mau langsung kita konsumsi, itu nggak perlu digoreng dulu Sesame lovers. Jadi setelah dikukus itu kita angin-anginkan, kita dinginkan sampai dia tuh benar-benar suhunya ada di suhu ruang, baru selanjutnya kita simpan di dalam wadah yang kedap udara. Kayak gitu. Jadi supaya dia itu jangan sampai, kalau bisa jangan sampai ada udara yang masuk supaya si tahunya itu tidak terkontaminasi.